Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami Muhammad Arik Yudia dan rekan saya Amara Nurul. Kami adalah dokter muda Universitas Yarsi yang sedang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Kami di sini akan memberikan informasi mengenai makanan dan nutrisi untuk pasien penyakit jantung koroner. Nah, di sini kita ada slogannya, yaitu makan sehat, jantung sehat, cegah penyakit jantung koroner. Sebelum kita masuk ke dalam bagian makanan dan nutrisi, kita perlu tahu mengenai penyakit jantung koroner itu sendiri. Jadi apa sih itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah di sini spesifik ke pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen kepada jantung. Nah, kerusakan ini akan menyebabkan gangguan fungsi jantung sehingga otot jantungnya akan tidak bekerja dengan baik. Nah, penyumbatan ini namanya aterosklerosis. Nah, di sini kita bisa lihat list dari penyakit yang merupakan penyebab terbanyak kematian di Indonesia. Jadi nomor 1 itu ada stroke, yaitu penyumbang 131 kasus per 100.000 penduduk, yaitu kematiannya. Lalu selanjutnya yang kedua ada jantung, yaitu 95 kasus dari 100.000 penduduk kematiannya. Dan selanjutnya ada diabetes, TBC, sirosis hati, dan lain-lainnya. Lalu apa saja fakta yang mengenai penyakit jantung koroner yang mungkin kita belum ketahui? Nah, di sini ternyata penyakit jantung koroner merupakan penyebab nomor 1 kematian di dunia. Lalu setiap 3 detik di saat ini ternyata ada yang meninggal karena penyakit jantung koroner, dan 1 dari 10 orang di Indonesia meninggal karena penyakit jantung koroner. Pemerintah juga telah mengeluarkan 7,4 triliun rupiah untuk pelayanan penyakit jantung koroner. Lalu selanjutnya kita perlu membahas faktor risiko penyakit jantung koroner. Nah, di sini faktor risikonya terbagi menjadi 2, risiko yang tidak dapat diubah dan risiko yang dapat diubah. Lalu di sini kita bisa lihat risiko yang tidak dapat diubah itu merupakan risiko yang sudah ada sejak lahir maupun sudah takdirnya. Jadi di sini terdapat umur atau usia, lalu jenis kelamin, serta keturunan, ras maupun genetik dan riwayat pada keluarga. Jadi pada keluarga yang memiliki riwayat jantung ada kemungkinan risiko tinggi keturunannya juga memiliki penyakit jantung. Lalu selanjutnya risiko yang dapat diubah yaitu yang pertama merokok, dan juga selanjutnya dislipidemia atau mungkin yang biasa kita sebut kolesterol tinggi. Selain itu juga ada hipertensi atau darah tinggi, lalu juga ada diabetes mellitus atau gula atau kencing manis. Selain itu juga ada kurang aktivitas fisik, berat badan lebih dan obesitas, diet yang tidak sehat, stres, dan konsumsi alkohol yang berlebih. Nah, di sini kita akan fokus ke dislipidemia atau kolesterol tinggi. Selain itu juga berat badan yang berlebih dan obesitas, serta diet yang tidak sehat. Nah, sebelum masuk makanan dan nutrisinya nih, kita perlu tahu dulu isi dari nutrisi kita apa sih yang paling penting. Tadi kan salah satu faktor risikonya yaitu dislipidemi, yaitu kolesterol tinggi. Di sini kolesterol terbagi menjadi 2, yaitu kolesterol baik dan kolesterol jahat. Yang kolesterol baik yaitu HDL. Nah, HDL ini fungsinya yaitu membawa lemak dari seluruh tubuh ke liver atau hati. Jadi jika HDL kita tinggi, maka pada saat pemeriksaan darah maka lemak atau kolesterol kita akan rendah. Sementara ada satu lagi nama kolesterol yaitu LDL, biasa disebut kolesterol jahat. Kenapa disebut begitu? Karena dia kolesterol yang membawa lemak dari liver atau dari pencernaan ke seluruh tubuh atau ke seluruh pembuluh darah. Sehingga jika LDL kita tinggi, maka kolesterol dalam tubuh kita juga tinggi. Lalu selanjutnya apa sih pengaruh lemak berlebih bagi kita? Jika konsumsi lemak kurang, terutama pada anak-anak, maka yang akan terjadi adalah pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat. Maka dari itu anak-anak perlu mengkonsumsi lemak yang lebih, karena mereka butuh lemak untuk perkembangan otak mereka dan juga perkembangan tubuh mereka sehingga mereka tumbuh dengan baik. Namun untuk orang dewasa dan lansia, lemak berlebih itu tidak baik karena itu akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah sehingga menyebabkan serangan jantung dan juga stroke.
Nah, tadi teman saya sudah menjelaskan secara singkat mengenai penyakit jantung koroner. Di sini saya akan menjelaskan asupan nutrisi yang baik seperti apa sih bagi penyakit jantung koroner. Yang pertama, batasi penggunaan garam. Karena kadar garam yang tinggi pada tubuh akan bisa meningkatkan tekanan darah yang berisiko pada penyakit jantung koroner. Selanjutnya, gunakan bahan makanan yang rendah lemak seperti ikan-ikanan dan daging putih. Kita bisa pakai daging ayam tanpa kulit. Selanjutnya untuk karbohidrat, hindari nasi putih, roti maupun mie atau olahan dari tepung-tepungan. Kita bisa ganti menggunakan nasi merah. Selanjutnya, hindari sayuran yang mengandung gas, yaitu kol, lobak maupun nangka muda, karena akan membuat perut kembung sehingga bisa timbul gejala sesak. Selanjutnya, kurangi konsumsi durian dan alpukat karena mengandung lemak jenuh yang bisa meningkatkan kadar kolesterol pada tubuh kita. Selanjutnya, kita bisa konsumsi buah yang mudah dicerna seperti semangka, pepaya, dan pisang agar tidak sulit diolah oleh tubuh. Selanjutnya, hindari minum kopi maupun alkohol karena dalam kopi sendiri mengandung kafein yang bisa meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Nah, sebaiknya tidak menggunakan cabai saat memasak karena bisa memicu timbulnya asam lambung. Nah, selanjutnya usahakan mengurangi makanan yang digoreng maupun yang menggunakan santan. Kita bisa ganti dengan makanan dikukus, direbus maupun dipanggang. Nah, selanjutnya di sini ada batasi konsumsi gula, garam dan lemak yang baik seperti apa sih? Nah, yang pertama untuk gula sendiri kita bisa gunakan 54 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Nah, untuk garam sendiri yaitu 2000 mg natrium per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Dan yang terakhir untuk lemak atau minyak yaitu 72 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Nah, untuk anjuran per harinya kita bisa gunakan yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, bagaimana sih cara kita kurangi konsumsi gula, garam, dan lemak sendiri untuk kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama nih, untuk gula, kita bisa kurangi konsumsi makanan atau minuman dengan kadar gula yang tinggi. Seperti apa? Nah, kita bisa kurangi konsumsi minuman gelas, minuman bersoda, minuman kaleng-kalengan yang suka ada di warung, atau olahan makanan seperti kue, biskuit yang sudah mengandung gula yang tinggi. Kita bisa ganti dengan konsumsi buah dan sayur sebagai cemilan. Untuk garam sendiri kita bisa kurangi konsumsi makanan dengan kadar garam yang tinggi seperti makanan kaleng-kalengan, makanan cepat saji, nugget, sosis, dan yang lainnya. Nah, kita bisa tidak menambah garam atau kecap pada makanan yang telah tersaji. Untuk lemak sendiri kita bisa kurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak ataupun digoreng. Seperti yang sudah tadi saya bilang, kita bisa mengganti dengan cara dikukus, direbus maupun dipanggang. Nah, selanjutnya serat sendiri. Nah, serat ini selain baik bagi pencernaan, dapat menurunkan kadar kolesterol pada tubuh kita. Nah, serat yang baik pada penyakit jantung ini, yang pertama ada apa sih? Nah, yang pertama ada oat atau gandum utuh. Nah, kita bisa ganti dengan nasi merah. Selanjutnya untuk buahnya sendiri di sini ada jeruk, pir, apel, dan pisang. Buah-buah yang mudah dicerna atau diolah dalam tubuh. Untuk sayurannya sendiri ada brokoli, kacang merah, dan wortel. Untuk porsi yang baik dalam per hari ini berapa sih? Untuk sayuran sendiri yang baik itu adalah 3-5 porsi per harinya. Untuk buah itu 2-4 porsi per harinya. Nah, selanjutnya di sini ada porsi makan sehat bagi tubuh kita. Nah, per piring setiap makan yang baik itu sebanyak apa sih? Nah,
Di sini ada setengah porsi dari piring makan kita untuk buah dan sayuran. Selanjutnya ada 1/4 dari piring makan kita untuk karbohidrat dan 1/4 dari piring makan kita untuk protein. Tidak lupa untuk minum air putih 2 liter per harinya atau setara dengan 8 gelas. Dan aktivitas yang cukup 30 menit per harinya. Selanjutnya yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, faktor risiko dari penyakit jantung sendiri itu yang pertama ada obesitas. Nah, gimana sih cara tips mengatasi obesitas? Yang pertama, konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap harinya. Dan membatasi tidur yang berlebihan. Kita bisa mengganti dengan melakukan aktivitas yang lebih bermakna. Atau diperbolehkan untuk tidur siang tetapi maksimal 20-30 menit per harinya. Selanjutnya ada tingkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari atau lakukan secara teratur 3-5 selama seminggu. Nah, untuk penyuluhan yang sudah kita sampaikan tadi, kita bisa simpulkan. Yang pertama, hindari konsumsi gula, garam, dan lemak yang tinggi. Hindari konsumsi makanan manis, makanan tinggi lemak, maupun tinggi gula. Nah, selanjutnya hindari produk olahan seperti mentega, keju, dan daging yang tinggi lemak, maupun susu full cream. Untuk penyakit jantung koroner, kita bisa konsumsi makanan rendah lemak, rendah gula, dan rendah garam seperti ikan-ikanan, nasi merah, buah dan sayur disertai dengan aktivitas 30 menit setiap harinya yang cukup, dan minum air 8 gelas per harinya. Sekian dari penyuluhan yang sudah kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.